Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Perantau Jepang. Kali ini saya mau cerita sedikit tentang penggunaan kartu asuransi yang ada di Jepang. Ini untuk informasi, ini kartu asuransi yang saya gunakan aja ya, tidak mencakup semua kartu asuransi yang ada di Jepang. Ini kartu asuransi kesehatan, bukan kartu asuransi yang lain. Oke, nah kartu yang pertama ini adalah Hokensho yang warna hijau. Itu dulu warnanya merah, sekarang jadinya hijau. Ya nggak tahu, mungkin ganti-ganti. Ini adalah kartu yang harus dibawa ketika kita berobat ke rumah sakit atau ke klinik gitu. Jadi tunjukin ini sama kartu dari kliniknya sendiri kalau kita sudah terdaftar di klinik itu, dibawa. Apa sih kegunaannya pakai kartu-kartu asuransi ini? Kartu asuransi ini kita hanya dikenakan nanti sekitar 30% kalau untuk orang dewasa ya, 30% dari biaya pengobatan total. Jadi total pengobatan biayanya itu adalah misalkan 10.000 yen, berarti kita hanya dikenakan 3.000 yenan lah gitu, sepertiganya, 30%-nya, 30% dari 10.000 ya, 3.000 yen lah gitu. Oke, nah contohnya kemarin misalkan saya sempat kena kahun atau penyakit alergi karena subuk bunga beberapa bulan lalu, saya berobat ke klinik, itu kena biaya 5.000 yen, sekitar 5.000 yen. Itu sudah menggunakan kartu asuransi. Kalau nggak menggunakan kartu asuransi, saya mungkin bisa dikenakan sekitar 15.000 lebih ya, 15.000 yen. Lumayan lah. Selain itu ada kartu asuransi yang lain, ada kartu sakti, namanya Kokumin Kenko Hoken. Kokumin Kenko Hoken kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya adalah sertifikat pengurangan beban. Ini warna hijau ini. Ini untuk yang dewasa. Namanya Kokumin Kenko Hoken, sertifikat pengurangan beban. Untuk apa sih kartu ini? Apakah kartu ini nggak cukup? Gitu. Oke, kartu ini adalah gunanya ketika kita kena biaya operasi, misalkan biaya-biaya pengobatan yang lumayan besar. Contohnya misalkan waktu itu saya pernah menggunakan ini sekali untuk istri saya. Oh ya, setiap orang itu yang dewasa itu sebaiknya punya ini satu ya, untuk jaga-jaga walaupun tidak digunakan. Ya, itu waktu kemarin istri saya melahirkan di Jepang, itu dia operasi sesar kemarin biayanya saya lihat di laporan asuransinya itu sekitar 500 ribuan yen. 500 ribuan yen itu kalau dirupiahkan sekitar 65 jutaan ya, lebih 65 jutaan. Jadi kalau nggak pakai kartu ini kita kan harus membayar sekitar 500 ribuan tadi, 500 ribuan yen. Ini datang ke City World-nya minta buatkan ini, nanti kasih ke rumah sakitnya. Jadi waktu itu alhamdulillah hanya kena sekitar 20.000 yen. 20.000 yen. Jauh banget kan bedanya ya. Itu. Jadi ini sebaiknya punya ya, hijau. Gitu. Ini jangka waktunya sekitar setahun ya. Kalau nggak salah ini setahun. Oke, kemudian oh ya, ini levelnya itu tergantung dari ini ya. Ini ada levelnya, adalah golongan O. Golongan O itu di sini ada peringkat-peringkat. Jadi ada berdasarkan pendapatan ya, ada A, I, U, E, O. Ada A, I, U, E, O. Ini artinya ini kayaknya biaya yang dibebankan ke kita ya, maksimal yang kita bayarkan. Gitu. Kalau misalkan 500.000 yen, mungkin kita maksimal hanya bayar 35.400 yen aja gitu. Maksimal sampai segini aja. Nggak akan lebih dari itu gitu. Ini kayaknya untuk 3 kali pengobatan deh. Kalau ini 4 kali dan seterusnya. Gitu maksimalnya. Oke. Makin ke atas pendapatannya makin tinggi, golongannya makin tinggi, dan biayanya yang dibayarkan juga makin tinggi. Oke, kemudian kartu berikutnya untuk yang anak ada namanya Kosodate Shien Iryohi. Ini kartu buat anak ya. Kartu buat anak. Ini kartu putih, dia warnanya putih. Ini kartu asuransi anak. Apa sih bedanya dengan yang hijau ini? Kalau yang ini buat anak kecil, nggak tahu ya sampai usia berapa. Yang jelas kalau ini setiap kali sakit anak kecil di Jepang itu bayarnya cuma 200 yen. Mau sakit gigi kayak mau sakit apa itu bayarnya 200 yen. Pernah kemarin saya datang ke suatu klinik
pertama bayar 200 yen ya. Pada saat itu saya datang pertama kali 200 yen. Kemudian belum sembuh juga itu. Jadi dokternya ngasih obat selama 3 hari atau 4 hari. Waktu itu nggak sembuh juga. Akhirnya katanya misalkan kalau nggak sembuh datang lagi. Oke, saya datang kedua kalinya. Nah, pas yang kedua kalinya itu kita nggak bayar sama sekali gitu pada saat itu. Jadi cuma bayar 200 yen pertama. Mungkin kalau misalnya kita pindah rumah sakit nanti bayar lagi 200 yen. Tapi kalau misalnya di rumah sakit yang sama nggak bayar gitu ya. Tapi nggak tahu deh kalau di rumah sakit yang lain. Ini di klinik dekat rumah saya saja kah atau mungkin sama untuk semua rumah sakit, nggak ngerti. Oke ya. Kemudian kalau bayar asuransinya gimana? Kalau bayar asuransinya tuh kita dikirimin ini surat kecil nih. Isinya dia langsung 10 lembar. 10 lembar untuk 10 bulan. Apakah kita harus bayarnya selama 10 bulan langsung? Enggak, kita cicil per bulan gitu. Kita mau bayarnya bulan 1, bulan 2, 3 bulan sekaligus juga nggak apa-apa, 10 bulan sekaligus juga nggak apa-apa gitu. Anak 3 anggota keluarga saya, istri dan anak, ini saya bayarnya 3.800 yen per bulan. Oke, kemudian kalau sudah itu kita lihat ya perbandingannya. Kalau kita pakai asuransi nanti akan dikirimin surat seperti ini, dikirimin surat pembayaran asuransi, laporan lah istilahnya, laporan penggunaan kartu asuransi. Ini contohnya, ini yang pertama adalah 8.960 yen, ini saya bayarnya 200 yen. Ini berarti yang sakit itu adalah anak saya, karena di sini dibayarnya cuma 200 yen. Jadi sakit apapun 200 yen gitu. Saya lupa ini pas sakit apa. Ini ada 4.430 yen. Ini dibayarnya hanya 1.329 yen. Ini berarti yang sakit mungkin saya atau mungkin istri saya. Saya lupa. Ini yang paling mahal, ini 10.660 yen. Dibayarnya hanya 200 yen. Ini anak saya lagi gitu. Oke, karena mungkin kalau anak kecil lebih imunnya nggak terlalu kuat ya, jadi ya mungkin sering sakit ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih sudah mau menonton. Ja, mata nih.